pneumonia lobularis, kemudian ada pneumonia interstisial atau bronchiolitis, ada pneumonia aspirasi. Ya. Slide. Ya. Jadi kalau pneumonia itu di gambaran radiologinya kita bisa lihat adanya perselubungan homogen, ya. Dia sesuai dia menempati lobus atau segmen yang mana secara anatomisnya, ya. Kalau pneumonia bisa tampak air bronchogram sign, ya. Bila terjadi pada lobus inferior, maka sinus costophrenicus yang paling akhir terkena, ya. Di sini volume paru, trachea dan jantung itu tidak berubah, ya. Jadi tidak ada deviasi dari trachea, septum, visura seperti pada atelektasis, ya. Jadi klinisnya pada umumnya sama, ya, karena ada infeksi radang, jadi kita bisa dapatkan klinis panas, menggigil, sakit dada, ya. Oke, slide. Nah, apa itu air bronchogram sign, ya? Jadi air bronchogram sign itu bayangan cabang-cabang bronkus yang tampak di atas bayangan konsolidasi paru-paru yang homogen, ya. Jadi pengisian udara pada bronkus itu tidak normal terlihat pada radiografi toraks, ya. Nanti gambaran air bronchogram sign ini khas kita dapat pada pneumonia, ya, terutama pada masa resolusi. Bisa juga kita dapatkan pada bronkitis kronik, bronkiektasis, edema paru, dan juga pada HMD. Ya. Ya. Maupun di CT scan itu bisa kelihatan, ya, yang hitam ini. Nah, itu normalnya pada fototoraks itu tidak terlihat, ya, karena adanya pneumonia sehingga air bronchogram sign lihat. Jadi ini karena adanya air bronchogram sign. Oke. Berikutnya ini contoh run. Jadi di sebelah kiri itu fototoraks, kanan itu ada CT scan toraks. Sini kita dapatkan adanya infiltrat, ya, yang berlatar pada lengan atas kanan, ya. Di scan sini jelas, ya, kelihatan, ya, ada bayangan hitam di dalam yang merupakan air bronchogram sign, ya, ciri khas dari pneumonia. Oke, selanjutnya. Nah, ini pneumonia lobaris, ya. Kalau kita lihat di sini di sebelah foto toraksnya itu sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan CT scan-nya, ya. Kita lihat di sini ada konsolidasi, ya, konsolidasi dengan disertai adanya air bronchogram sign, ya. Jadi kita cari yang hitam-hitam itu di dalam itu merupakan air bronchogram sign-nya, ya, baik di foto toraks maupun di CT scan, ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita masuk ke kelainan parenkim paru dengan batas tidak tegas dan tersebar di mana saja. Ya. Penyakitnya di sini kita bahas mengenai bronkonomoni. Ya, ya. Jadi bronkonomoni ini sangat bervariasi, bisa berupa bercak retikuler, biasanya terdapat di sekitar daerah parakardial. Ya, dia berupa infiltrat tipis, mulai dari tipis kecil berawan, biasanya menyatu jadi tebal, ya, jadi perselubungan, ya, pada paru-paru bagian tengah dan bawah. Jadi dia predominan pada basal paru, ya. Dari batas yang tegas atau tidak jelas, dia distribusinya tersebar, ya. Jadi kalau mau kita lihat gambaran pneumonia, ya, secara radiologik itu hampir menyerupai proses spesifik, ya. Biasanya hanya perbedaan lokasi, ya. Kalau
TB biasanya di apeks paru. Kalau bronkonomoni dia predominan di basal paru ya, atau bagian tengah dan bawah dari paru-paru. Ya. Selanjutnya. Nah, ini bronkonomoni ya. Jadi bronkonomoni itu bercak infiltratnya itu dia kecil-kecil ya. Tapi kalau dia sudah berada di fase selanjutnya, ya fase berikutnya itu bercak infiltrat kecil-kecilnya itu biasa sudah menjadi satu ya. Makanya biasa menjadi apa namanya besar-besar ya, atau perselubungan inhomogen ya. Dominan dia di predominan dia di basal paru ya. Jadi kita lihat di sini infiltratnya, yang foto sebelah kanan itu ada di basal paru kanan ya, foto toraks yang di sebelah kiri yang merupakan BP dextra ya. Kalau yang di sebelah kanan ini merupakan suatu bronkonomoni sinistra ya. Ya, kita lihat bercak-bercak infiltratnya bahkan sudah seperti perselubungan inhomogen ya pada basal paru ya. Oke. Nah, ini CT scan-nya ya. Jadi di CT scan toraks ya, yang sebelah kiri itu potongan koronal, di sebelah kanan itu potongan aksial ya. Kita lihat di sini ada konsolidasi bercak-bercak berkonfluen pada lobus tengah dan bawah dari paru kanan dan sedikit pada lobus atas paru kiri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada bercak-bercak konsolidasi, bercak berkonfluen ya. Ini yang kiri sedikit, yang kanan yang di lobus tengah dan bawah ya. Oke. Nah, kita masuk ke kelainan parenkim paru dengan kecenderungan dia berdistribusi di bagian basal paru. Nah, dalam hal ini pneumonia aspirasi dan bronkiektasis ya. Berikutnya ya, pneumonia aspirasi ya. Biasanya terjadi pada bayi atau anak-anak yang masih ASI ya, minum ASI. Nah, kita lihat gambaran radiologinya itu bisa sama dengan bronkonomoni yang lebih cenderung pada bagian basal paru-paru di sini karena sifat gravitasi ya. Nah, jadi gambaran bronkonomoni ya sama dengan pneumonia aspirasi, hanya mempunyai perbedaan dalam hal klinis ya. Jadi kalau bayi anak itu masih minum ASI atau susu ya, kemudian kalau pada orang tua atau pada orang dewasa ya yang aspirasi karena minum bahan kimia ya seperti minyak tanah, mungkin bunuh diri, biasa kasus bunuh diri yang biasa kita dapatkan. Oke, slide. Nah, ini pneumonia aspirasi ya. Pada kasus kita lihat foto toraksnya di sini ada perselubungan ya, perselubungan pada basal paru kanan dan kiri ya. Jadi kita lihat di sini pneumoninya, pneumonia aspirasi ya. Pada basal kedua paru. Oke, slide. Masuk kasus bronkiektasis ya. Jadi bronkiektasis itu berasal dari bronkus dan ektasis ya. Jadi ektasis itu dilatasi. Jadi merupakan suatu dilatasi dari cabang-cabang bronkus ya. Nah, gambaran radiologinya biasanya kita dengar ada gambaran berbentuk awon ya, yang memberikan gambaran honeycomb appearance. Kalau status ini ada terbentuk, nah itu jelas bisa kita lihat di CT scan. Kalau yang pada foto toraks paling kita lihat ada yang berbentuk sakular ya. Nah, selain itu ada bentuk tubular, ada bentuk varicose ya. Nah, biasanya juga terjadi infected bronkiektasis ya. Jadi ada gambaran sarang tawon, honeycomb appearance ya.
Kemudian disertai dengan bercak-bercak infiltrat. Ya. Nah, itu biasanya gabungan antara bronkonomoni dengan bronkiektasis, namanya infektif bronkiektasis. Ya. Jadi di sekitar bronkonomoninya ada juga gambaran sarang tawonnya. Oke. Berikutnya, nah ini untuk fototoraks ya, kita lihat di sini di bagian bawah basal paru ya. Nah, di situ di kanan kita lihat kayak gambaran kantong ya. Nah, di sini ada beberapa eh, cincin atau bulatan-bulatan ya. Itulah yang disebut sebagai honeycomb appearance ya. Jadi di sini bronkiektasisnya merupakan eh, yang scapular type ya. Oke. Berikutnya ya, jadi bronkiektasis ya. Di sini untuk CT scan toraks ya. Kalau yang bentuk tubular ya, paling kita lihat di situ gambaran tram line ya. Jadi dia kayak gambaran rel kereta api. Bronkusnya itu dia mengalami dilatasi ya. Kemudian ada garis yang berjalan paralel ya. Nah, itu dilatasi bronkusnya. Nah, bisa juga kita dapat gambaran eh, signet signaturing appearance ya. Jadi eh, ini dia. Tuh. Jadi dia itu eh, signaturing ya, bronkusnya yang dilatasi itu sebagai cincinnya dan arteri pulmonalnya itu yang sebagai batu cincinnya ya. Jadi itu yang berbentuk tubular. Kalau dia yang berbentuk varicose ya, dilatasi bronkusnya itu sama tadi dengan yang tubular ya, membentuk tramline, tapi di sini dia eh, membentuk tramline tapi dia tidak reguler seperti yang tubular, tapi dia berbentuk yang irreguler ya. Jadi eh, irregulernya itu dia tidak reguler begini. Nah, dilatasi cabang-cabang bronka, tapi dia irreguler. Itulah yang disebut sebagai bronkiektasis yang apa tadi itu varicose type. Ya, sekarang kalau kita lihat di CT scan yang sakulip lebih khas dan dia bentuk sakus kan itu yang kalau yang sakus, nah ini kita adalah type ya. Oke. Jadi ini gambaran CT scan dari 3 tipe bronkiektasis. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke kelainan parenkim paru dengan kecenderungan berlokasi di bagian 2/3 media lapangan paru ya. Jadi ada pneumonia interstisial atau bronkiolitis, ada edema paru alveolar ya. Berikutnya ya, uh, yang pneumonia interstisial ya atau bronkiolitis ya itu biasanya uh, dia juga bercak infiltratnya di ini ya, di predominan di sentral. Jadi bercak infiltratnya itu dia predominan sentral. Kan tadi kalau kita lihat di nomonilobaris ya, nah itu ada konsolidasi pada satu lobus ya. Kalau untuk bronkonomoni itu dia bercak infiltratnya dominan di basal paru ya. Kalau untuk pneumonia interstisial itu dia bercak infiltratnya ya atau reticular nodular pattern itu dia predominan di sentral ya. Oke. Berikutnya ya. Jadi interstitial pneumonia ini ya
akut, relatif umum, dan menggambarkan transient, reversible pulmonary inflammatory process. Ya, organisme penyebab, Mycoplasma, pneumonia carini, virus, rickets, ya. Proses inflamasi berasal dari dinding bronkus, kemudian dia ke septa interlobular alveoli. Ya, jadi sulit membedakan antara bronkonomoni dengan pneumonia interstisial ya pada fototoraks. Berikutnya kita masuk ke edema alveolar ya. Di sini gambaran radiologi yang terlihat merupakan gambaran khas yang dikenal dengan nama bedwing appearance ya, atau adanya opasitas alveolar diffus yang berkonsentrasi di daerah sentral atau perihilar kedua paru sehingga menyerupai gambaran sayap kelelawar yang sedang mengembang atau bedwing ya. Nah, ada juga literatur yang mengatakan butterfly appearance ya atau menyerupai kupu-kupu. Jadi di sini terjadi gambarannya itu karena adanya penumpukan cairan ya yang bersifat diffus sehingga bronkus seringkali terisi apa namanya cairan ya. Oke. Berikutnya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi di fototoraks itu tampak perselubungan inhomogen ya, cenderung dia di lapangan medial kedua paru-paru. Ya, itulah yang gambarannya yang disebut sebagai between appearance atau butterfly appearance. Ya, hubungannya itu dia tidak mempunyai yang ini CT scan-nya ya sama sama halnya dengan di fototoraks ada gambaran ground glass appearance ya ground glass appearance di sini kita lihat pada kedua paru ya dominan di bagian medial kemudian biasanya disebabkan dengan disertai dengan adanya efusi pleura ya. Jadi efusi pleura kanan ya dan efusi pleura kiri ya. Tuh. Kalau edema paru alveolar. Nah, kita masuk ke kelainan parenkim paru dengan kecenderungan berlokasi di bagian apeks paru-paru ya. Dalam hal ini TB paru pada orang dewasa ya. Slide. Nah, gambaran radiologinya untuk TB paru dewasa kita biasa lihat ada tanda-tanda aktif ya, ada tanda-tanda tenang ya. Jadi kalau kita lihat tanda aktif biasa ada bercak infiltrat yang kecil-kecil ya, yang halus atau sampai kasar ya. Kemudian ada berawan, perselubungan, konsolidasi ya. Bisa juga ada kavitas. Kemudian kalau TB-nya yang tenang itu bisa ada garis-garis fibrosis dan bintik-bintik kalsifikasi ya. Berikutnya. Nah, di sini ada fototoraks ya dan CT scan ya. TB paru dewasa itu dia gambaran yang kita bisa lihat itu biasanya menempati pada bagian apeks paru ya. Jadi pada apeks paru di sini yang kita bisa lihat bercak infiltrat ya pada bagian apeks paru. Ini CT scan-nya juga ini ya yang ini masih bagian apeks ya. Jadi ada bercak-bercak infiltrat dan ada kavitas ya kalau yang di paru-paru kanan. Oke. Berikutnya ya ini juga ada foto toraks sebelah kiri, CT scan sebelah kanan, ya. Di foto toraks itu ada konsolidasi pada segmen apikoposterior, ya, lobus superior kedua paru. Ya, jadi di sini juga. Nah, kemudian di CT scan juga itu ada ya. Di sini kita lihat dia apa namanya retikular
paten ya pada bagian lobus superior paru kanan ya kalau yang di CT scan ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga masih ya. Jadi ada kavitas ya pada CT ini pada fototoraks, ini pada CT scan kita lihat eh, di paru-paru kanan ya. Nah, kemudian di CT scan juga ada kavitas di bagian kanan. Di sini malah multiple kavitas ya. Nah, itu menandakan suatu TB paru ya yang aktif pada kasus dewasa ya. Berikutnya. Nah, ini masih TB paru, fototoraks, tapi yang kelihatan adalah kalau di sini ada garis-garis fibrosis ya. Kalau di sini bintik-bintik kalsifikasi ya. Jadi garis-garis fibrosis itu sebenarnya mirip cabang-cabang bronkus ya atau bronkofaskuler. Cuma kalau bronkofaskuler itu dia bercabang ya, semakin ke lateral itu dia semakin bercabang, tetapi kalau garis fibrosis itu dia hanya garis lurus begitu ya, tidak bercabang. Itu bedanya bronkofaskuler dengan garis-garis fibrosis ya. Kalau bintik-bintik kalsifikasi ya, itu dia putih ya, putih. Putihnya itu radiopaknya itu biasanya lebih putih daripada densitas dari tulang ya, bintik-bintik kalsifikasi. Nah, ini contoh TB paru yang sudah uh, lama ya. Alami. Oke, berikutnya kalau TB paru anak ya. Nah, tadi kalau TB dewasa itu biasa lokasinya paling sering di apex ya. Kalau TB paru anak itu lokasinya di mana saja ya. Jadi eh, bisa di perifer ya, bisa di sekitar hilus. Nah, kemudian eh, ada pembesaran kelenjar limfe di hilus ya dan mediastinal. Kemudian eh, ada perselubungan di daerah parenkim dengan batas yang tidak tegas ya. Ada fokus gone atau fokus primer ya. Nah, paling sering itu kalau TB paru anak ya fokus gone disertai dengan limfadenopati hilar ya. Nah, itulah yang disebut sebagai apa namanya kompleks primer dari rangkai atau rangkai kompleks ya. Nah, bisa kita lihat pada CT scan itu kita bisa evaluasi limfadenopatinya ya. Biasa saya tidak lihat lagi di bagian bawah situ. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah, kayak bagaimana itu fokus gone ya? Jadi dia itu hanya berupa bercak infiltrat ya. Ini yang melihat yang sebelah ini itu dia hanya berupa titik saja ya. Fokus primernya atau fokus gone-nya ya. Nah, disertai biasanya dengan pemadatan hilus ya. Jadi di hilus kanannya ini itu dia mengalami pemadatan ya. Nah, hilus kanannya itu mengalami dilatasi ya atau pelebaran. Nah, itulah yang disebut sebagai limfadenopati hilar ya. Oke, berikutnya. Ya, ini masih TB paru anak ya. Kita lihat di situ fokus gone ya. Fokus gone, fokus primer disertai dengan limfadenopati hilar ya yang di sekitar hilus kanan ya. Sama oh ya, di sini hilus kirinya juga menebal ya. Oke. Slide berikutnya. Ya, kita masuk ke TB miliar ya. Jadi TB miliar itu eh, gambaran radiologinya ya, dia bercak retikulogranuler ya, halus-halus tersebar merata pada kedua paru. Ukurannya itu hanya 1 sampai 3 mili ya. Paling sering itu TB miliar pada anak-anak
atau orang dewasa biasanya di atas 60 tahun. Ya, oke, kita langsung lihat saja ya ini ya foto toraksnya. Jadi dia itu seperti gambaran khasnya itu merupakan snowstorm appearance ya. Jadi ada bercak-bercak retikulogranuler ya kecil-kecil yang tersebar merata pada kedua paru ya. Jadi bintik-bintik paru-parunya di dia merata ya, difus pada kedua paru. Bercak retikulonadularnya ya. Oke. Berikutnya abses paru ya. Jadi abses paru ya kalau kita lihat gambaran radiologinya ya, biasanya itu dia berupa ada gambaran kavitas ya, kavitas ciri khasnya, kemudian disertai dengan air fluid level ya. Kemudian kavitasnya itu dia dindingnya tebal ya, dindingnya tebal disertai dengan air fluid level. Berikutnya, nah ini contohnya ya. Kalau pada foto toraks ya, kita lihat dia kavitas, dinding tebal ya, kemudian ada air fluid level. Ya, air fluid levelnya. Nah, itulah yang memberikan gambaran kita kalau ini merupakan suatu abses paru ya. Di sini di CT scan toraksnya kita lihat juga ada kavitas ya. Di dalam kavitas di kavitasnya itu dindingnya tebal, kemudian di dalam kavitasnya itu ada air fluid level ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke bronkitis kronik ya. Jadi di sini mungkin waktu kalian koas ya cari kasus PPOK. Nah, biasanya itu kita hanya dapatkan kasus pasien normal ya di hasil fotonya. Paling tidak kita dapatkan suatu bronkitis ya. Dan kalau biasanya dia sudah fase selanjutnya itu sudah masuk ke emfisema ya. Jadi ini kita lihat bronkitis kronik ya. Kalau di foto toraks ya, itu hanya kelihatan sebagai corakan bronkofaskuler paru yang kasar atau prominent ya. Nah, itu kalau biasanya kita tandai di foto toraksnya itu sebagai dirty chest ya. Kalau normalnya kan itu corakan bronkofaskuler parunya itu hanya sampai 2/3 medial ya. Tapi kalau sudah melewati 2/3 medial ya, berarti itu sudah menandakan suatu bronkitis ya. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi foto toraks untuk bronkitis ya, kita cuma mau lihat corakan bronkofaskuler parunya ini yang hanya kalau dia normal dia hanya sampai 2/3 medial ya. Tapi kalau dia melebihi dari 2/3 medial atau sampai ke 1/3 lateral, nah itu corakan bronkofaskuler paru yang kasar, yang prominent sebagai suatu bronkitis. Ya. Berikutnya, nah ini kalau emfisema ya, emfisema paru. Nah, gambaran radiologinya itu kita bisa lihat paru-parunya itu dia hiperlusen ya, tapi di sini masih vaskuler ya. Nah, diafragma letak rendah, diafragma kanan dan kirinya itu letak rendah ya. Ruang retrosternalnya melebar, kemudian jantungnya itu biasanya ramping ya, jadi mengecil dan pembuluh darah perifer juga jadi ikut mengecil. Berikutnya ya, jadi eh, kita lihat di sini foto toraksnya ya, diafragmanya itu dia jauh ke bawah ya, dan dia jadi lebih mendatar ya. Nah, kita lihat di sini parenkim parunya ya, dia hitam, hiperlusen, tapi masih ada vaskulernya ya. Nah, kalau kita lihat
nilai lagi jantungnya itu dia kesan ramping, ya. Sela iga biasanya juga ikut melebar, ya. Pembuluh darah daerah perifer itu semakin kecil, ya. Oke. Berikutnya, nah kita coba lihat kelainan gambaran radiologi di pleura, ya. Berikutnya, ya yang pertama adalah efusi pleura, ya. Jadi efusi pleura berarti ada cairan pada kafum pleura, ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat dia unilateral, bisa juga dia bilateral, ya, bisa kanan saja atau kanan dan kiri. Lanjutnya, nah kalau kita lihat di foto toraks, ya, kalau masih kita lihat sudut costophrenicusnya yang tumpul, ya, berarti itu cairan di kafum pleuranya itu masih kurang dari 200 cc, ya. Kalau dia sudah mulai perselubungan homogen menutupi sinus, costophrenicus dan diafragma, ya, itu cairan pleuranya itu berarti sudah lebih atau sama dengan 300 cc, ya. Nah, itu biasa sudah mulai terbentuk yang namanya meniscus sign, ya, atau permukaan atas cairan itu berbentuk konkav, ya. Kalau dia sudah masif, ya, itu bisa eh, jantung, trachea, ya, mediastinum itu shift ke arah yang sehat, ya. Beda dengan atelektasis tadi dia shiftnya ke arah yang sakit, ya. Nah, kalau misalkan eh, mungkin kalian pernah lihat ya ada penebalan pada dinding pleura lateral, ya, ini pada posisi lateral decubitus. Cairannya itu kurang lebih 100 cc, ya. Jadi pasien anak-anak pernah pada kasus-kasus DBD, ya, di foto lateral decubitus didapatkan ada penebalan pada dinding pleura yang lateral, ya. Itu berarti cairannya kurang lebih 100 cc, ya. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat efusi pleura yang masih hanya sudut costophrenicusnya yang tumpul, ya. Jadi di sebelah kanan itu ada kelihatan enggak itu tanda panah, ya, di sudut costophrenicusnya yang tumpul. Nah, yang sebelah kiri, sebelah kanan ini fotonya sebenarnya bukan begitu posisinya, ya. Dia berputar. Jadi lateral decubitus ini sisi ini berada di bagian bawah, ya. Jadi ini efusi pleuranya ini yang eh, perselubungan homogennya, ya. Nah, karena posisi lateral decubitus. Oke, bisa kita lihat. Berikutnya, nah ini yang namanya meniscus sign, ya. Meniscus sign. Di sini ada perselubungan homogen pada hemitoraks kanan, ya. Jadi di situ kalau efusi pleura biasanya sudut costophrenicusnya yang pertama tertutup, ya. Tadi kalau saya jelaskan pneumonia, ya, biasanya itu sudut costophrenicusnya yang paling terakhir tertutup, ya. Nah, kalau pneumonia ini misalkan kalau dia pneumoninya masif, ya, trachea, jantung, mediastinum, ya, itu dia tidak shift kemana-mana, ya, tidak ke kanan atau ke kiri. Beda tadi kalau efusi pleura, apa namanya, pneumonia itu, ya. Kalau efusi pleura, maaf salah, kalau efusi pleuranya masih dia terdorong ke sehat, ya. Kalau atelektasis terdorong ke mana tadi, ke sakit, bagian yang sakit. Kalau pneumonia itu dia tidak mengalami shift ke kanan maupun ke kiri, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang masif, ya. Jadi kita lihat di sini semuanya mengalami homogen, ya. Homogen pada hemitoraks kanan, trachea sama mediastinumnya dia terdorong ke sisi yang sehat, ya. Oke, berikutnya.
Ya, ini. Berikutnya lagi. Ya, jadi kita DD antara efusi pleura masif dengan atelektasis masif. Kita lihat di trachea dan mediastinumnya shift kemana. Ya, kalau ini kita lihat dia tracheanya sama jantungnya shift ke kiri, berarti ini merupakan suatu kasus efusi. Ya, kalau tracheanya shift dia ke kanan, sama-sama dia berselubungan homogen konsolidasi, ya. Nah, ini yang namanya atelektasis masif dekstra, ya. Berikutnya pneumotoraks, ya. Jadi kalau tadi efusi pleura ada cairan pada kafum pleura, ya. Kalau pneumotoraks ada udara di dalam kafum pleura, ya. Nah, ini bisa terjadi biasanya karena lokal atau general, ya. Nah, itu bula atau kavitasnya yang pecah sehingga menjadi pneumotoraks, ya. Bisa juga karena kasus trauma, ya. Berikutnya, ya. Jadi kalau pneumotoraks ini gambaran radiologinya itu dia hiperlusen avaskuler, ya. Kalau tadi emfisema hiperlusen tapi masih vaskuler, ya. Batasnya tegas, kemudian bisa juga terjadi kolaps paru, ya. Kalau pada tension pneumotoraks, ya, trachea dan jantungnya itu dia terdorong ke sisi yang berlawanan, ya. Kemudian berikutnya, nah di sini kalau kita lihat hiperlusen avaskuler, ya. Nah, ini kita lihat ini kolaps parunya, ya. Ini hiperlusen avaskuler pada hemitoraks kanan, ya. Berikutnya, ini masih juga pneumotoraks. Di sini ada hiperlusen avaskuler, ya. Kemudian kita lihat di sini ada deep sulcus sign, ya. Nah, sulcus apa namanya sudut costophrenicusnya itu dia jauh ke bawah, ya. Itu yang disebut sebagai deep sulcus sign yang juga merupakan sign yang bisa kita dapatkan pada pneumotoraks, ya. Berikutnya, nah ini masih pneumotoraks, ya. Di sini kita lihat ada hiperlusen avaskuler, ya. Yang sebelah kiri, kemudian ada kolaps parunya, ya. Nah, ini masih gambaran pneumotoraks. Berikutnya, nah hidropneumotoraks, ya. Jadi ada cairan sama ada udara di kafum pleura, ya. Kalau dia pneumotoraksnya tadi itu dia hiperlusen avaskuler, ya. Nah, sekarang kita dapatkan ada air fluid level. Nah, itu air fluid level yang menandakan bagian atas itu yang hitam udara, di bagian bawah di sini berarti ada cairan, ya. Jadi ada udara, ada cairan bersamaan pada hemitoraks kanan, ya. Jadi hiperlusen avaskulernya ini disertai dengan air fluid level, ya. Oke. Berikutnya, oh habis. Ya. Alhamdulillah, saya rasa cuma itu ya beberapa kasus-kasus untuk yang biasa kita dapatkan di respirasi ya atau bagian toraks radiologi. Terima kasih Dokter Sahar. Ya, baik dok, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat saya juga belajar ulang. Saya juga baru saya dapat ilmu baru. Terima kasih dok atas kesempatannya dan pemaparannya. Eh, Selanjutnya untuk sesi membahas soal-soal yang sudah dikumpulkan, saya Ya, ambil tapi alih Dokter untuk Sahar bisa mungkin memaparkan. lift di Ya dok, terima kasih banyak lift dok. kan? Ya, Ya, oke. dok, ya. Ya, Makasih banyak. Terima permisi ya semuanya ya. kasih dok. Ya, makasih. Baik, saya akan buka dulu soal yang sudah